Halo semuanya, selamat datang di acara BP alias Binong Podcast. Perkenalkan, nama saya Rizky Raffi dari kelas 12 Multimedia 2 yang akan menjadi host pada acara pertama ini. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Olariza dari kelas 12 Multimedia 2. Kali ini saya akan membawakan siswa yang telah berprestasi di bidang olahraga. Langsung aja kita sambut Kelvin. Waduh. Kelvin. Ada nama lengkap apa Kelvin lo? Kelvin Reviano sih, Bang. Kelvin Reviano. Iya. Oke. Kelvin, lu kan jago banget karate nih. Gue pengen nanya-nanya sama lu nih. Apa sih yang bikin lu termotivasi untuk berlatih karate? Ada sih. Temen gue dari pertama, awalnya gue gak kenal karate, tapi nggak ada temen gue yang ngajakin gue karate. Dari temen? Iya. Oh. Namanya Arjuna sih. Oh, Arjuna yang Iya. itu ya, lulusannya? Iya benar. Terus lu tertarik buat ikut bela diri gitu? Apa ada hal lain gitu yang lu Membuat lo merasa termotivasi untuk mengikuti. Nah, Ya gue lihat Juna sih, ini dia juara terus kan karatenya di bidangnya. Iya, jadi gue termotivasi lah buat ikut karate juga. dan akhirnya lu jadi jago karate sampai sekarang ya? Iya. Terus sejak kapan sih lu mulai berlatih karate dan bagaimana perjalanan lu hingga menjadi juara? Gue sih baru setahun ya. Baru setahun ini latihan karate. Baru Awal setahun. masuk kelas 10. Terus baru setahun lu udah ikut berapa kali ujian? Bukan ujian sih, tanding. Tadi Iya, kayak tandingnya baru 3 kali. 3 kali. Iya. Terus akhirnya menang, terus dapet sabuk. Enggak, Naik sabuk. itu mah UKT beda lagi. Oh, Kalau UKT. pertanding. Berarti lu ikut UKT berapa kali? Belum, kalau UKT sama pertandingan itu beda. Enggak, maksud gua lu dapet sabuk itu Oh. hijaunya naik sabuknya pas dari Iya, ada. ikut ujian. Iya, ikut. Oh. Terus Sebelumnya udah pernah mengikuti di lomba di mana? Pertama di Teluk Naga, namanya Karel Sujana Cup ada. Yang kedua di Kejurcap kemarin, kejuaraan cabang. oh, Ini yang ketiga ini nih, Kejur Pro. jadi juara ya? Iya, juara 3 alhamdulillah. Boleh ditunjukin ke kamera medalinya? Gimana? Terima kasih. Terus apa sih tantangan terbesar yang pernah lu hadapi selama latihan dan kompetisi? Tantangan terbesar ya, Iya, yang terus sulit gitu menurut lu? sulit. Melatih mental sih, Bang. Melatih mental. Iya, Dia harus mempersiapkan dulu ya di rumah ya? iya, kayak Sebelum melatih mental dan fisik. berarti lu latihan mukul-mukul batu apa gimana gitu? Sampai hancur Ada ininya, apa sih, sparring sama teman gitu. sama temennya? Iya, Berdua berarti? iya, rame lah. Berarti berantem rame-rame dong? Enggak, teman. satu lah. Oh, gua Iya. kirain rame-rame. Agak lah. Kira-kira kalau latihan itu untuk hari apa? Apa mungkin setiap hari? Latihan Iya, setiap hari latihan. dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 8:30 udah selesai sih. Iya. Lu ikut eskul, maksudnya lu ikut karate karena eskul apa karena emang lu suka bela diri karate? Awal sih dari eskul ya. Awalnya dari eskul. Iya. Terus lama kelamaan disuruh latihan di sini. Jadi ikut gua. Lu pernah nggak disuruh split gitu, split? Wah. Sakit banget. Pernah. Nah, itu gue juga dulu ikut karate di sini. Setahun doang pas kelas 1 SMK di sini. Sama teman gue tuh Philip pada. Iya, gue kan waktu itu disuruh split ya. Sakit banget di sini asli. Emang gua aja belum bisa split. Nah, iya, Masih belajar ya? Iya. sama sekali nggak bisa gue. Sama. Tapi akhirnya gue ya keluar gara-gara kelas 2 gue lebih kejurusan lah Oh, eskulnya. Terus bagaimana sih cara lu mempersiapkan mental sebelum memulai pertandingan? Contohnya pas mau sparring, kalau nggak mau ujian gitu, awal sih apa ya? mempersiapkan mental. Mempersiapkan mental ya, gue latihan setiap hari intinya ya. Latihan Terus sama sparring sama temen terus kayak itu kan bikin naik mental gitu. bikin jadi naik mental. Iya, Naik kalau darah juga ya? Agak Ya kali, sih, lihat iya. muka temen jadi naik darah. ada juga gitu. Terus lu hafal berapa kata? Kan di situ ada kata 1, kata 2,
Baru kata satu sih bang. Kata satu. Iya, masih pemula gue. Terus apa sih yang lo anggap sebagai kunci kesuksesan dalam karate? Kunci kesuksesan ya harus ini sih, apa ya, Berdoa gitu ya. ya intinya gitu lah, Pasti. berdoa pasti, terus sama konsisten latihan Latihan jangan terus ada ya? bolos. Iya, Jadi pas lu latihan karate bukan cuma pas di sekolah doang, di rumah juga. di rumah juga ada nih di SMP, gue latihan Oh. setiap hari di situ. Setiap hari datang gitu ya. Iya, setiap malam. Pas malam juga. Oh, malam latihan gua. Justru pas malam ya. Iya, enakan malam, kalau sore emang panas. Gue juga pernah sih disuruh latihan pas malam di SMP sono, cuman gue nggak bisa datang soalnya rumahnya jauh. Untung rumah gua dekat di situ, jadi latihan aja. Latihannya. Iya, benar. Seru juga ya, rame ya. bareng Iya. Teman-teman lu juga. Benar. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain kan. Boring, bosan. Iya. Ada nggak sih pelatih atau mentor yang berpengaruh banget dalam karir karate? Misalnya bikin lu jadi jagoan karate. Ada sih bang, 3 orang. Pertama ya guru gua sendiri namanya Senpai Andang. Senpai Endang. Iya. Ya gua kenal tuh Senpai Endang, guru Iya. gua. Yang kedua Ada lagi. tau lah Arjuna. Arjuna Itu ya. motivasi gua banget tuh. Emang Yang ketiga senior gua. siapa? Senior Arjuna juga sih, namanya Bang Jaki. Ada, dia dulu juga masuk di TGS juga bang. Gua nggak kenal Bang Jaki sih, cuman kalau Juna sama Iya. Senpai Endang juga kenal gua. Ya itu. diajarin sama Bang Jaki juga. Ya bang, sampai latihan, terus ajakin lari, itu sama Bang Jaki. Oh, joggingnya. Iya. Buat disikapinya. Iya, buat fisik juga sama dia, sama Juna Udah juga. ya. Iya benar tuh. Berarti kalau jago karate gitu bisa ngancurin batu nggak? Gua deh, Sampai hancur gitu. dikira silat kali. Biasanya kan ngancurin bata gitu sampai hancur gitu. Enggak, belum bisa. Belum sampai tahap itu ya? Belum lah. Belum. Terus apa sih teknik atau strategi favorit lu dalam karate? Terus apa alasannya? Itu sih tergantung musuh ya. Kalau misalkan Tergantung musuh. apa sih namanya, secara bertahan nih, lagi Ya. lawan sama gue secara bertahan, defense tadi ya. Lagi nge-defend gitu Iya. ya? Dia bermainnya defense, kita harus membongkar Membongkar pertahanan defense. lawan. Nah ya baru nyerang. Lu bisa nyerang. Iya. Soalnya kalau di defend terus kan kitanya jadi nggak bisa nyerang, Iya, malah diserang makanya balik kita kitanya. Ya. bongkar pertahanannya dulu baru nyerang. Itu lu pas sparring gitu, pas latihan, apa pas lagi eskul, apa pas lagi kompetisi gitu? Kalau eskul sih kagak ya. Kalau di eskul paling cuma kata-kata gitu doang. Cuma kata doang kali. Iya. Paling disuruh olahraga gitu-gitu doang. Kalau di latihan malam tuh baru keras latihannya. Keras banget ya. Iya. Sampai sparring gitu. Iya. Benar. Terus bagaimana sih cara lu mengatasi kekalahan atau hasil yang tidak sesuai dalam itu karate? Gua sih reset aja sih, move on, kayak udahlah yang udah. Pasrah aja ya gitu. Iya, bukan Udah pasrah sih. kalah. Oh, iya. Latihan lagi, lebih konsisten lagi, lebih gila lagi latihannya. Itu sih. Biar lu bisa lebih jago lagi ya. Iya. Biar bisa juara makin tingkat gitu sampai sabuk hitam gitu. Iya. Terus lu kalau belajar kata, lu nggak pernah kata 3 apa? Gua nih yang basicnya itu bang, emang kumite sih, bukan ke kata. Nah, kumite ya. Gua juga waktu itu belajar kumite juga sih. Iya, benar. Apa yang lu pelajari bang? Gua kumite emang cuma satu doang, yang satu. Apa? Kisami. Ya sami. Ah ya, Kisami. Agak susah juga sih emang. Emang sih. Pas itu gue pernah tuh diajak sparring sama kelas SMP. Tapi gue kalah, soalnya dia jauh banget dia. Ah iya, emang kalau karate itu mainnya speed. Bukan main itu ya. Bukan apa namanya? Bukan mandang kelas gitu ya. Enggak, dia Yang- tuh jangan remehin walaupun dia kecil juga. Walaupun kecil tapi speednya bagus dia. Baiklah, sudah selesai semua pertanyaannya. Terima kasih untuk Kevin karena telah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya di sini. Dan agak tadi tips buat teman-teman agar lebih giat lagi latihan karate untuk menjuarai kompetisi yang akan datang. Bisa dikasih tips ke teman-teman di rumah. Lebih konsisten aja sih latihannya. Dan semangat terus lah.
dengar kata coach, jangan bercanda kalau latihan serius, jangan kebanyakan bercanda, kayak gitu sih. Oke, sekian, terima kasih. Ya bang. Semoga semakin sukses lagi. Amin. Terima kasih karena telah menyaksikan acara podcast kami, dan jangan kemana-mana karena kami akan menghadirkan bintang tamu yang lebih istimewa daripada tadi. Tetap terus pantengin terus podcast ini dan jangan kemana-mana lagi. Tetap di BP alias Binong Podcast. Bosen makan Indomie itu-itu aja. Emang Indomie itu enak, tapi kalau dimakan terus-menerus pasti bosen. Kira-kira ada rasa apa lagi ya yang baru? Bentar, lu siapa? Tapi jangan khawatir, karena sekarang ada Indomie ramen rasa tori miso. Halo semuanya, kembali lagi di Binong Podcast. Dan kami akan mengundang tamu yang gak kalah menarik dari yang tadi. Langsung aja kita sambut Al-Rasya Noviski. Halo Syah. Ya. Makan dulu. Halo Syah. Halo. Ayo. Baik Syah. Sehat banget. Oh iya Syah. Dengar-dengar lu kan berprestasi nih. Ya. Itu gimana sih biar lu bisa berprestasi seperti itu? Kasih belajar. Saya belajarnya normal sih. Saya nggak sering-sering belajar, nggak selalu belajar. Cuman kalau misalnya emang belajar, saya seriusin. Jadi ya saya seriusin aja belajarnya gitu.
Tapi sebelumnya pernah mengikuti lomba-lomba seperti Olimpiade apa itu? Oh, pernah. Yang sering tuh Olimpiade matematika. Pernah sekali desain. Pernah sekali doang itu. Cuman yang lebih seringnya matematika. Olimpiade matematika. Tapi ini kan Cak, ngomong-ngomong soal matematika nih, kan matematika kan lumayan susah ya. Ya. Lagi rumus kayak skala ini ya. Oh, ya. Itu gimana cara lu untuk mempersiapkan semuanya? Belajar sih. Emang dari awal sebelum sebelum mau ikut olimpiadanya, saya belajar dulu sama guru-guru di sekolah ini. Tuh, jadi saya sesudah pulang sekolah, saya nggak pulang dulu. Saya belajar di sini sama Bu Dita, Bu Adel, sama Bu Novi. Gitu. Kira-kira untuk belajar itu apa ada les tambahan yang lain atau cuma belajar di sekolah atau gimana sih? Oh, saya juga les matematika gitu. Jadi juga sekalian lah nambah-nambah materi buat nanti olimpiade gitu. Gitu ya saya. Ya. Semua. Lu kalau belajar tuh dibaca apa dihafalin semua kata-katanya? Misal bahasa Indo, misalnya bahasa Indonesia. Itu semua tulisnya dihafalin apa cuma Pertama saya ini mahamin dulu materinya. Ya, mahamin. Setelah mahamin, awalnya saya baca dulu, lalu saya pahami, lalu saya hafalin gitu. Jadi kalau misalnya telah paham, kita bakal lebih mudah buat ngapalinnya gitu. Oh gitu ya saya. Ya, Lebih gitu. mudah kalau pas ujian ya. Ya, lebih mudah. Ya. Tapi saya kan ngomong-ngomong tadi soal olimpiade, itu kira-kira juara matematikanya juara berapa sih? Satu kah, dua atau tiga? Oh, enggak. Saya pernah masuk finalis, pernah juara 10, paling gede juara 4 saya. Ya. Masuk finalis? Iya. Hebat banget. Tapi juara 4 sih. Ngomong-ngomong yang dipegangin terus itu apa ya, Syah? Oh, ini sertifikat sih. Oh, dapat sertifikat juga? Ya, sertifikat. Wah. Boleh ditunjukin ke kamera, Syah? Oh, ya, Ya. sertifikat. Syah. Kira-kira dengan juara 4 ini apakah sudah sangat memotivasi Rasya dalam belajar? Ya sih, sangat memotivasi. Cuman ya saya juga kurang puas aja gitu dapat peringkat 4. Coba kalau misalnya saya belajar lebih giat lagi, nggak males-malesan lah. Biar bisa satu. Iya, biar bisa juara 1, juara 2, juara 3 lah masuk gitu. Nanggung banget soalnya juara 4. Ya, tapi gimana tuh, Cak? Reaksi dari teman-teman, guru dan orang tua setelah mendapatkan juara 4 ini? Senang sih, terutama guru sama orang tua ya. Ya, karena alhamdulillah juga ya. Ya, alhamdulillah juara gitu. 4, masuk finalis juga lumayan. Iya. Kira-kira Lumayan lah. itu ada hadiahnya gak sih? Adanya sertifikat doang. Kalau misalnya juara 4 itu 4 ke bawah nggak dapat piala. Yang dapat piala itu cuma 1 sama 3 doang. Cuma 3. Yang dapat pialanya. Lumayan ya sertifikat juga Ya lumayan lah buat, kata bunda saya juga ya lumayan dapat sertifikat buat nanti kalau misalnya mau melamar kerja bisa pakai ginian. Iya, betul banget ya. Iya. Pas lu pernah ngasih belajar MTK nih, pas belajar MTK. Ya. Lu bingung banget tuh diajarin. Akhirnya lu di rumah lihat materi di YouTube, belajar di YouTube. Terus akhirnya bisa baru bisa. Entah kenapa gitu. Kalau misalnya mungkin ini gara-gara saya juga les matematika. Jadi kalau misalnya pas guru nerangin di depan, saya langsung ngerti aja gitu, langsung paham. Ikut les dulu. Ya karena udah ikut les, jadi langsung paham. Entah kenapa saya juga bingung gitu. Makanya saya gara-gara hal itu saya dimasukin olimpiade. Gitu. Tapi juara ya. Iya. Tapi kira-kira ada gak sih ini dari soal MTK yang pernah lu pelajari yang paling susah itu apa? Yang paling susah itu kalau nggak salah itu kan olimpiade kan kelas 10 tuh. Yang saya susah tuh yang loksin yang kayak gitu-gitu. Itu kan saya belum ngerti tuh, belum dipelajarin. Kalau sekarang udah lumayan ngerti. Cuman dulu tuh saya pusing banget gitu. Aduh, pusing gitu pas apalagi pulang sekolah langsung belajar gituan gitu. Oh, pusing banget saya. Terus lu nggak nyoba nyari materinya di YouTube gitu biar bisa mamin sendiri. Kalau gue sih gitu, belajar MTK misalnya gue nggak paham nih, diajarin. Nah gue besoknya belajar di rumah terus lihatnya di YouTube. Enggak sih, saya awalnya nyari di buku dulu mungkin. Ya di buku dulu nyari. Apa? Kadang nggak lengkap. Kadang-kadang emang nggak lengkap sih. Jadi saya biasanya nyari Google juga. Cuman yang pertama saya cek pasti dari buku dulu. Bunda saya soalnya nyarinya kayak gitu, nyari dari buku dulu.
Tapi paling normal itu biasa belajar dari jam berapa ke jam berapa sih? Saya ini belajarnya tuh kadang-kadang tuh pernah dari jam 1 sampai jam 12 malam, kadang-kadang dari jam 1 sampai jam 7 malam doang. Terus juga waktu jamnya tuh putus-putus, kadang-kadang istirahat, kadang-kadang belajar, kadang-kadang apa dulu, akuin apa dulu gitu. Jadi nggak nentu juga gitu. Cuman belajar malam gitu emang nggak ngantuk Mas? ngantuk sih, ngantuk banget gitu. Cuman itu jadi challenge juga sih. Jadi biar belajar fokus lah. Soalnya bunda saya juga nyaraninnya tuh belajarnya tuh antara malam atau enggak subuh. Gitu. Ini lebih bagus dan Ya jadi refresh otak juga jadi ya. buat refresh otak, buat belajar fokus juga gitu. Kalau misal belajar siang, kalau nggak sore gitu nggak Mas? Itu malah kebalikannya. Malah itu pas belajar siang atau sore itu ngantuknya luar biasa. Beda pas saya belajar malam gitu. Pas malam ya? Ya jadi kalau misalnya pas siang atau sore itu kayak ngantuknya tuh nggak ketahan banget gitu. Iya, malam siang ngantuk, malam malah seger. Ya malah segar gitu. Malah kayak mungkin udah terbiasa belajar malam mungkin. Gitu. Tapi kalau belajar kayak gitu merasa tertuntut gak sih Sya? Atau emang kemauan sendiri karena pernah ikut olimpiade ini? Oh kemauan sendiri sih. Sendiri. Ya kemauan sendiri. Pernah sih ada kemauan kayak pengen ngalahin teman ada atau saingan gitu? Saingan. Ada sih, cuman ya ngalahinnya juga di ranking juga gitu. Dengan cara yang santai Ya dengan cara yang jujur lah gitu. Ngomong-ngomong soal lawan nih Sya, kira-kira siapa yang menurut lo paling susah untuk dikalahkan dan menurut lo kayaknya ini orang sangat motivasi gua gitu untuk lo bisa ngalahin gitu? Oh, ada siswa cowok namanya, kasih tau nggak nih namanya nih? Boleh ditunjukin. Ya kasih tahu. Kasih tahu ya temennya. Namanya Filippo. Ya Filippo. Dia susah banget. Dia awalnya susah banget dikalahin juga gitu. Dia pernah juara di atas saya. Cuman gara-gara dia, saya juga itu memotivasi saya buat belajar lebih giat lagi sehingga bisa ngalahin dia di ranking. Biar semakin giat belajar. Iya makin giat belajar. Gitu. Tapi mungkin cara belajar Filippo dengan Raisa juga beda. Filippo gimana, Raisa gimana? Ya, jadi saya mau ngalahin dengan cara saya sendiri. Terus lu sering ikut olimpiade apa cuman kadang-kadang doang gitu? Kadang-kadang sih pas guru ngerekomenin pasti saya ditunjuk gitu. Tapi saya pernah nolak sih olimpiade apa ya, Inggris dulu ya. Saya nolak gitu. Jadi itu miss opportunity juga sih. Bunda saya juga sebenarnya nyaraninnya ambil aja lah olimpiade. Kalau dikasih olimpiade lah gitu, ambil aja gitu. Soalnya lumayan. Iya. Kenapa itu sih sama dia? Males sih, saya kepikirannya aduh Inggris ya, yang matematika aja belum tentu juara apalagi Inggris ya gitu. Tapi kan namanya kita belum mencoba, belum tahu ya sih. Ya tapi saya akhirnya juara ya. Ya amin lah. Nggak tahu juga saya. Kita juga nggak bisa memaksakan ya sih kalau emang kita nggak bisa terlalu jago di bidang ini ya. Iya. Untuk sobat di rumah nih sih, tipsnya untuk lebih giat belajar lagi gimana? Tipsnya untuk lebih giat belajar lagi, cari motivasi lah, cari motivasi buat bisa belajar gitu. Misalnya saya ini memiliki motivasi untuk ngebanggain orang tua, ngebanggain orang tua. Jadi karena motivasi itulah menjadi landasan saya buat belajar lebih giat lagi gitu. Hingga akhirnya menjadi juara seperti sekarang. Iya gitu. Jadi saya bisa ngebanggain orang tua saya dan menuju masa depan yang lebih cerah lagi. Oke, terima kasih Rasya atas semuanya sudah ngobrol bareng sama saya. Terima kasih banyak. Ya, kasih banyak. Ayo Sya, ada tips gak Sya untuk penonton di luar sana, sobat Binong Podcast, biar lebih semakin giat belajar. Iya. Belajarlah dengan giat sehingga dengan hal itu kalian bisa membanggakan orang tua dan menuju masa depan yang lebih cerah lagi. Ya, terima kasih Rasya. Oke, hari ini sudah di penghujung acara. Saya Muhammad Fikri Riza dan ini teman saya. Izin pamit dari podcast hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih.